wabarakatuh. Nah, gimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik ya. Udah siap belajar belum? Oh iya, sebelumnya ibu mau nanya nih, ada yang gak turun atau sakit hari ini? Lengkap ya, alhamdulillah. Baik, sebelumnya mari kita mulai pembelajaran hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang ingat gak? Minggu kemarin kita belajar tentang apa? Ya, benar, tentang sifat-sifat Allah. Nah, minggu ini kita akan belajar tentang taubat, taat, istiqomah, dan ikhlas. Nah, sebelumnya ibu mau nanya nih, di sini ada yang tahu apa itu taubat? Baik, jadi taubat itu secara bahasa berarti kembali. Secara istilah, taubat berarti kembali ke jalan yang benar dengan didasari keinginan yang kuat di dalam hati untuk tidak melakukan dosa-dosa yang pernah dilakukan sebelumnya. Nah, gimana sih contoh taubat itu, Bu? Dan kenapa kita harus bertobat? Oke, ibu kasih contoh ya. Ada seorang anak bernama Hasan. Dia adalah anak yang durhaka kepada orang tuanya. Suatu hari dia sadar apa yang dilakukan itu adalah perbuatan yang salah. Dia sangat menyesal dan langsung meminta maaf kepada bapak dan ibunya dan berjanji tidak akan berdurhaka kepada orang tua lagi. Nah, dampak positif perilaku taubat ini yang pertama, memperoleh semangat dan gairah hidup baru karena Allah berkenan menerima taubatnya. Akan tetapi jika taubatnya dilakukan dengan sungguh-sungguh ya. Yang kedua, dapat memperoleh kembali jalan yang benar setelah menempuh jalan yang sesat. Oke, sudah paham ya apa yang dimaksud dengan taubat. Sekarang ada yang tahu nggak apa itu taat? Nah, taat menurut bahasa berarti tunduk, patuh, dan setia. Menurut istilah, taat bisa diartikan tunduk dan patuh terhadap segala perintah dan aturan yang berlaku. Taat kepada Allah berarti patuh kepada perintah dan aturan-aturan yang dibuat oleh Allah dalam segala hal. Sekarang ibu sebutkan ya apa saja contoh dan dampak positif perilaku taat kepada Allah. Yang pertama, membayar zakat atau hartanya di jalan Allah. Kedua, berbuat baik terhadap kedua orang tua. Ketiga, berpuasa di bulan Ramadan. Nah, dampak positif perilaku taat kepada Allah ini apa aja sih? Yang pertama itu memperoleh kepuasan batin karena mampu melaksanakan salah satu kewajiban kepada Allah dan Rasulnya. Nah, yang kedua, memperoleh ridho Allah karena mampu mentaati perintah Allah. Ketiga, yaitu memperoleh kemenangan yang besar. Nah, yang ketiga yaitu istiqomah. Apa sih istiqomah itu? Jadi, istiqomah secara bahasa artinya lurus dan secara istilah adalah suatu perbuatan dan sifat yang senantiasa mengikuti jalan yang lurus, yakni jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, istiqomah dalam beribadah dapat diartikan sebagai suatu sikap untuk senantiasa menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai suatu ibadah. Untuk contoh dan dampak positif perilaku istiqomah kepada Allah ialah yang pertama, orang yang melakukan ibadah, sholat 5 waktu dan mengaji setiap hari, maka Allah janjikan hidup yang tenang. Yang kedua, orang yang istiqomah dengan menjaga amalan baik, rajin bersedekah, dan memberikan bantuan pada orang lain, maka akan mendapatkan kabar gembira dan pertolongan dari Allah. Yang ketiga, orang yang mengakui atau mengatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian dia istiqomah dan konsisten dalam mengikuti garis yang telah ditentukan oleh agama Islam, mengikuti perintah Allah dan menjauhi larangannya, maka orang itu tidak akan kekhawatiran dalam diri mereka di hari kiamat karena akan masuk surga dan Allah menjamin keselamatan mereka. Nah, materi yang terakhir yaitu ikhlas. Secara bahasa, ikhlas bermakna bersih dari kotoran, sedangkan secara istilah, ikhlas berarti niat mengharap ridho Allah semata dalam beramal sebagai wujud menjalankan ketaatan kepada Allah dalam kehidupan. Ikhlas merupakan akhlak yang sangat agung.
Untuk contoh materi kelas ini, ibu mengambil cerita tentang Hasan. Hasan adalah seorang anak yang rajin mengaji. Karena sering mengaji, Hasan memahami salah satu surah di dalam Al-Quran, yaitu surah Al-Ma'un. Setelah Hasan memahami surah tersebut, hatinya terketuk untuk membantu kaum duafa dan anak yatim. Mulai saat itu, Hasan menyantuni anak yatim dan kaum duafa karena semata-mata melaksanakan kandungan surah Al-Ma'un. Nah, dampak positif beramal secara ikhlas itu tuh ada 3. Yang pertama, merasa ada kepuasan tersendiri dalam batin karena apa yang dilakukan sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, merasa senang karena adanya harapan ridho dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang ketiga, menjaga keikhlasannya walaupun amalnya tidak dilihat oleh orang lain. Nah, dari semua materi yang sudah ibu sampaikan, bisa kita simpulkan bahwa taubat berarti kembali ke jalan yang benar dengan didasari keinginan yang kuat dalam hati untuk tidak melakukan dosa-dosa yang pernah dilakukan sebelumnya. Taat dalam Islam patuh terhadap segala yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Nah, yang ketiga yaitu istiqomah. Istiqomah adalah teguh dalam beriman sehingga tidak tergelincir, serta ibadah dan itikad-itikadnya tidak dilanggar. Yang terakhir yaitu ikhlas. Ikhlas adalah niat mengharap ridho Allah semata, beramal wujud menjalankan ketaatan kepada Allah dalam kehidupan. Nah, jadi kalian sudah paham kan apa itu taubat, taat, istiqomah, dan ikhlas. Karena materi hari ini sudah selesai, maka berakhirlah pembelajaran hari ini. Semoga apa yang kita pelajari bisa bermanfaat, dan apabila ibu ada salah kata mohon dimaafkan. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekian dari ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.